Halo Sobat Kevi semua, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe ini gratis. Dengan subscribe, kalian support terus channel ini untuk upload suka-suka gue. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Selamat menonton. Yo guys, balik Sama maneh. Jamet. Tentunya di Gevi Channel ya. Sik saurunge modot sik rek. Kok pundi? Samsu Gus. Samsu sik modot ngopi sekurung mulai pembahasan ini. Di sampingku iki ada dua perantau. Enggak, gua orang sini. Ya, yang perantau dua. Maksudnya aku karo Mas Agus. Mas Agus sing pojok tadi ya. Di tengah Mas Ridho, di tengah Mas Ridho penduduk asli Jakarta. Oke, hidup di Jakarta menurut kisah histori lu sama versi lu apa? Oh, banyak sih yang gua alamin. Jadi kayak ada berapa step gitu. Step Ya, apa? kita semua step ini Geser sana dong, enggak. Kita semua pasti pernah ngerasain lah step di mana kayak kita nyari jati diri, ya enggak? Wah, Gitu bener kayak banget. SMA gitu, SMA SMP. Bener Terus banget. step kayak gue mau capek nih, gue mau berhenti gitu ya, agak menuju ke jalan yang benar lah ya kan, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Mantap. Terus ada juga di saat banyak step sih, tapi yang paling berkesan sih kalau di hidup pribadi gue kayak gitu. Misalkan mulai dari yang masih nyari ini nih, nyari jati diri nih dulu nih. Itu paling SMP, susah banget tuh. Iya. Paling terpuruk banget tuh, bimbangnya Iya, minta ampun tuh ya. Kayak ini bro. Anjir, gue bisa ngelakuin ini nih, gue bisa ngelakuin itu ya kan, saking mudanya umur kita ya kan gitu. Jadi nggak karena nggak punya beban gitu, nongkrong sana sini ya kan. Saking banyaknya kemauan ini itu sampai bingungnya. Iya, sampai bingung. Pokok bingung sebingung-bingungnya, akhirnya kita menjlok sana, menjlok sini, main sana, main sini gitu lah, biasa lah. Hah? Ngikutin orang. Enggak sih. Ngikutin Gue orang. punya, walaupun gue main di tongkrongan manapun, gue punya prinsip ya nggak pernah apa ya? Jangan pernah ikutan ke bawah arus terlalu berlebih gitu. Jadi gue punya parameternya, gue punya rem pakem gitu. Maksudnya gue punya kendali diri walaupun di saat itu tuh gue masih fresh, masih muda gitu, masih anjir gue mau nyoba ini nih kayaknya enak, anjir gue mau nyoba itu tuh kayaknya enak. Ya gue bukan ngelakuin itu karena suruhan orang. Itu bukan gue banget sih kalau gue ngelakuin karena suruhan orang. Ya gue ngelakuin itu karena gue mau. Namanya juga kan proses pencarian jati diri gitu. Bagus itu. Kayak masa SMP, SMA lah gitulah pokoknya lah. Ya tawuran, terus ngerokok gitu. Mantap ya, tawuran ya. Iya. Gue dari dulu belum pernah ngerasain tawuran loh. Ya. Hidup anak rumahan dulu. Tapi jujur loh, Gue baru keluar baru di Jakarta ini. gue jujur ya, gue paling takut sebenarnya sama tawuran. Karena anjir, lu rame-rame nih boy, ya kan? Lu rame-rame. Itu mereka pada nyambit dari jauh. Itu kan nggak tahu yang di Mana? depan apa yang belakang. Enggak, kalau ketahuan lah mana teman mana musuh. Karena kan kita berdepan gini kan. Ngerinya sajam dilemparin gue. Enggak pernah gitu sih. Kena pelala nih. Iya juga sih. Gear gitu ya, kayak model gear ya. Iya. Kayak model gear ya. Habis itu kuncinya dilepas anjir, kenapa alas sigal sini. Jelek. Enggak, yang paling parah itu yang paling gue takutin karena dulu kan malam nih tawuran nih ya karena sesuatu lah biasa lah ya kan. Itu yang belakang bawa batuk nyambitnya di belakang. Nah kalau nggak nyampe kan kena temen yang depan. Bener. Iya kan kayak gitu kan. Pernah tuh ada tuh satu tuh. Gua anjir, gua nggak anjir, muka gua kena batu anjir. Dan Tapi itu nggak nggak tahu. kepikiran tetap. Iya, nggak Tahu-tahu- kepikiran. tahu-tahu Pokoknya bocor. bonyok aja ya kan gitu ya kan. Pulang-pulang bocor. Besoknya orang tua udah ngapa lu gitu ya kan. Gitu dikompresin gitu ya kan. Ya, Pernah nggak pokoknya- kena luka sajam gitu dari tawuran gitu? Enggak sih, alhamdulillah, karena jujur gue lebih takut tawuran. Gue sebenarnya takut gue tawuran. Itu karena apa ya?
bawahan kelompok kalau itu. Karena Apa? yang satu udah ayolah itu jadiin lah. Udah, kita mau nggak mau ngikut ya kan, karena di situ anjing pembuktian nih, namanya aja cari jati diri. Iya. Pembuktian nih ya kan. Ya itu gua rasa sih fase dimana banyak anak-anak muda, walau nggak semua ya, tapi banyak fase anak-anak muda ada di fase tersebut lah gitu, pencarian jati diri lagi, tambang-tambangnya. Udah sampai. Kalau lu sendiri Gus? Hah? Kalau lu sendiri Gus? Kenapa? Kalau ngeliat yang tawuran sih ngeri men. Jujur ngeri, tapi kalau udah ikutan nih, pengennya paling depan. Pengennya paling depan. Serius, gue pengennya Striker paling ya? depan. Nah, striker. Bawa apa tuh? Hah? Bawa apa lu? Apa aja dah men. Ada di situ. Soalnya gue nggak pernah pakai senjata, bawa senjata nggak pernah. Nah, tapi posisinya musuh Paling di depan. depan bawa senjata semua. Gue bawa batu paling. Batu. Gacor. lempar lari. lempar lari kan seru itu. Tahu-tahu kesambit, jangan sampai lah begitulah. Bahaya gitu. Tapi hoki terus tapi main kalau tawuran. Itu hoki dia, terus. gue sebenarnya jujur daripada tawuran lebih kepikiran ini sih bro. Ya lu mendingan jalan gitu, cabut berantem satu-satu begitu. Mendingan daripada tawuran. Nah, yang gue bingung nih, ibarat di Jakarta itu tawuran kan hampir tiap hari ya. Apakah itu sebuah tradisi di Jakarta ya kan? Gue juga nggak tahu tuh. bisa sih namanya anak-anak ya. Jadi yang sependek pengetahuan gue begini, kalau zaman-zamannya dulu tuh abang-abangan gue ya, tawuran itu dari 97 sampai 2006, wah itu masa-masa paling keren tuh, Majapahit habis lah. Ya lo satu-satu, tag team satu-satu gitu. Jadi begitu udah sama-sama bawa bareng, ya itu udah uji nyali. Ya, ayo siapa yang paling kuat gitu. Dan itu lolos-lolosnya kalau zaman dulu setahu gue ngeliat-ngeliat yang udah ada nih, ya kan? Lolos remaja sampai tua, badan fisik normal itu udah alhamdulillah banget tuh ya. Ya kan? Biasanya Kebanyakan iya sih. orang ada yang cacat fisik Iya. karena gituan ya kan. Benar abang-abangan gue tuh. Ya abang gue sendiri gitu kan, sininya gitu. Ya, agak gimana ya? Di era-era tahun apa ya? Soeharto apa ya? Pokoknya sependek pengetahuan gue tuh 97 sampai 2002 itu perang Majapahit, karena ya nyaksin sendiri tuh di depan Gunung Agung ya kan. Buset, anak sekolah berantem sama anak kampungan gue. Goblok. Hadis juga ya. Aneh sih itu. Orang-orang jadul tuh nyali. Iya, wah gila. Nah, cuma semakin kesini tuh ya gue ngerasain itu cuma pas SMP doang, men. Jujur aja, karena pas di SMA tuh gue cari aman. Jujur gue cari aman karena lebih capek ya kan sama hal tersebut. Nah, ya kehidupan gue kan bukan cuma tawuran apa. Banyak lah, nongkrong, minum, itulah. Apakah tawuran itu bisa disebut Jakarta kerasnya di situ? Salah satu bisa disebut di situ. Enggak. Kan banyak orang wah, merantau ke Jakarta, keras men Jakarta men gitu. Dalam kulung keras itu kan banyak opsinya tuh kan, iya Gus. Oke, kalau Lu kan sama-sama perantau juga Gus. Siapa dulu nih? Agus Pegu nih. Agus dulu deh, Dulu baru deh. Gimana itu, Gus? Jakarta keras menurut gue sih harus keras nyari duit men. Kalau orang perantauan itu nggak nyari duit, kita mau makan kemana? Persepsi perantau nih, Ya bener kan? nih ya kan. Alah. Persepsi Mau perantau nih. minta-minta nggak mungkin ya Nggak kan? ada saudara. Tension juga men. Nggak ada saudara di sini. Enggak. Kalau menurut pribumi Jakarta sendiri, Opini orang kan beda-beda ya. Kalau menurut Rata mungkin kayak gitu ya. Kalau buat gue yang dari kecil sampai gede di sini, maksudnya Jakarta keras itu, gue pernah ngobrol beberapa sama teman-teman gue yang merantau gitu, baik dari pekerjaan atau kayak sekarang nih di kampus nih. Kita kan kenal di kampus kan. Dia pernah nyetuk, balik lagi ke mental orang sih. Ya, jujur gue akuin bukannya gue ngejudge orang nih ya, tapi kebanyakan orang yang gue kenal, termasuk kalian, itu kalau gue artiin Jakarta keras menurut opsi gue pribadi, bukan Jakartanya yang keras, lo yang lembek, lo yang lembek. Makanya Gitu kita loh. harus keras. Iya, maksud gue gini, gue kan kenal orang-orang kayak lu nih berdua, terus beberapa temen gue yang nggak bisa gue sebut lah namanya, mereka nggak pernah ngeluh kalau Jakarta itu keras. Ya itu kan bukan keluar dari lu kan, maksud gue omongan Jakarta keras itu udah jadi omongan yang gimana gitu, udah sering didengar gitu, weh Jakarta keras gitu ya kan. Cuma ada satu, ini persepsi gue ya, opini orang beda-beda ya. Soalnya kan orang berpikiran karena tersugesti Jakarta keras, banyak orang pengen merantau ke Jakarta jadi
Jakarta keras nih. Ya Ya kan? Iya, satu Gitu. mindset yang salah sih kalau menurut gue ya. Soalnya banyak teman-teman yang gue kenal seperti yang gue bilang tadi kayak kalian nggak ada yang pernah bilang kayak gitu. Paling itu kan dijadiin jargon buat bercanda. Bro, Jakarta keras bro, ya kan? Iya, Kadang nanti dibalikin. Bukan Jakarta yang keras, elunya yang lemah. Benar. Jadi menurut gue balik lagi ke bukan Jakarta yang keras, jadi tergantung orang. Jadi mereka aja yang di luar Jakarta tersugesti dengan kata-kata kita sebenarnya yang itu guyonan atau Iya. apa kan. Jadi tersugesti dari situ. Oh, Jakarta beneran keras, woi, ada tawuran, ada ini, ya kan? Soalnya kan yang namanya merantau harusnya punya prinsip sendiri-sendiri. Maksud gue gini loh, ya gue juga pernah ngerantau. Ya cuma nggak sama kalian mungkin ya, dulu gue pesantren juga. Ya itu niatnya dari diri sendiri. Kalau lo udah termotivasi emang pengen keluar dari rumah lo, harusnya lo udah siap sama apapun yang bakal lo temuin di tempat perantauan lo itu. Gue sih begitu kalau gue. Lagi perantau lah kayak gitu Iya. pasti. Rata-rata sih gitu. Jadi bukan langkah Jakarta. keluar rumah kan dia udah ngorbanin jiwa, udah siap ngorbanin jiwa. Iya. Siap perang ya. Iya. Udah siap mati. Lo udah tahu. Orang. Siapa ya ke depannya gitu. Gitu sih paling. Jargon Jakarta keras kan? Pertanyaannya tadi. Kalau Kan sis- itu Ah, apaan? Apa tuh? Jakarta keras bukan dari orang kampung kata orang kampung. Iya. Sebenarnya justru dari orang yang habis merantau terus pulang kampung terus ngasih tahu Jakarta itu keras, maksudnya Jakarta keras. Lu berarti mereka yang lemah sebenarnya ya jangan kan? lu jangan kayak di kampung leha-leha Betul. makan tinggal minta ya gitu. Iya, Kan. Lu benar. harus kerja di sana, nggak cuma main. Kalau Seperti di- pesan lah itu. Kalau nggak gerak nggak makan di sini, bener nggak? Nggak makan. Seperti pesan lah itu. Makanya tadi dari tadi pagi gerak nemenin dia dapat gocap kan. Jual laptop ya, jual laptop dapat gocap, alhamdulillah. Mantap. Saudara anjing. Udah DP 300 malah dimakan. Cari aman tuh. Hati-hati tuh, bukan Jakarta keras. Tapi tergantung orangnya. Kadang-kadang juga banyak di Jakarta orang cacat amanah. Ya, seperti iya bener. Seperti kata peribahasa, ya kan? Kalau udah ngambung enggak enggak gini Pak, kalau udah nyambung duit ya ada saudaranya. Ya kan? Iya. Saudara libas aja ya. Iya, malah gue nemuin dari orang lain kan, makanya ya gimana ya? Emang bener sih kalau urusan duit itu nggak kenal saudara. Iya. Saudara bisa bunuh-bunuhan loh karena duit. Benar itu, ya kan? Kok jadi kesini aja? Kok jadi Masih panas-panas ya. Aduh, masih panas nih. Baru anget tadi. Allah maha baik lah. Aduh, ya Allah, gimana ini? Banyakan lihat handphone gue ya. Podcast apa sih? Anjing. Kalau lu sendiri Gus, dari Jakarta keras dia tadi deh. Kalau persepsi lu kalau nggak gerak kita nggak makan. Pernah nggak lu di posisi paling terendah di situ? Sering, gue sering men. Sering. Sering. Nggak pegang duit gitu ya? Sering ya? Sering, Ya, apalagi apalagi- gua anjing. Apalagi sekarang. Apalagi gua anjing. Sekarang nih Covid nih. Iya bener. Guys, Nggak tahu gue jadi lebih dimanfaat, termotivasi jadi guys. manfaatin gitu. Karena gue habis megang uang. Habis pegang duit, nyawa ibarat full lagi anjir. Udah kayak kita nih main ML nih udah maju nih. HP udah tipis-tipis, recall lagi ke bawah Ya anjir. benar. Lebih Ya. ke situ benar. Anjing duit. Anjing, duit. Gimana? Titik terendah Agus tuh. Tuh. Gimana tuh, Gimana Gus? Sering titik terendah gue men. Sering. Masa tiap hari lu demen banget titik terendah? Sering bener sering. Kayak Kayaknya dia nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Biar gue gua- kalau biar- ngomong biar- titik terendah men. biar gue tadi nih ya, bisa dibilang hari ini titik terendahnya dia nih. Sama gue juga. Iya. Ya kan? Dan Tapi gue kemudian lebih beruntung. berkah lu ya. Bukan, karena gue masih punya orang tua di sini nggak kayak kalian yang. Enggak, lu punya laptop yang bisa dijual. Ya intinya gitu. Jadi gini Pak, gue itu janjian sama dia bilang jam 1 datang ke tempat gue, karena gue mau makan dulu. Oke Iya. siap. Jam 1 nih lewat, gue sampai sana itu sekitar 1:13 menit. Ya kan, hitung-hitungan gue pas. Gue ke tempat lu, ngasih laptop yang habis kena bohong anjing. Mantap. Terus gue ke cewek gue nih, si Dila nih kan. Ya. Si Dila apa si Oh iya nanti diedit ya, itu kit gitu ya. Awas lu enggak lu anjing. Jadi gitu.
Biasanya suka ada jebakan di sini. Ucup pernah jebakan di sini. Oke, balik ke titik terendah. Balik lanjut lagi lo titik terendah lo, Dok. Ya, titik terendah gue ya. Titik terendah gue sih karena gue masih punya orang tua yang lain. Jadi paling ya pas kerjaan itu gue bohong sama orang tua gue. Jadi motor gue itu gue gade untuk Motor yang mana nih? ini yang Mio J. Oh, digade, Iya, sempat digade nih. 3 juta untuk nutupin minus toko yang waktu itu lagi gue handle. Sade. Itu atas Keyen. itu bukan keren. Itu atas ide kepala tokonya. Emang kepala tokonya juga Lah kok malah nginin lu sih, ya kan disuruh-suruh itu. ya, jadi gadein. di antara Kan semua pahlawan. orang itu Pahlawan. bukan ya Power Ranger. enggak gitu sih. Ini kan ada 4 stafnya. Satu kepala toko, ya kan? Ada 5. Satu kepala toko, 1 kasir, 3 staf. Ini toko baru buka. Begitu kita serah terima barang dari semua toko-toko yang ada di ini nih di Jakarta nih, utara, timur, pokoknya semualah ngirim toko situ, ngirim barang situ gitu buat support toko karena toko baru. Nah, itu kejadian tuh ternyata ada 4 piece, satu model yang harganya itu 949. Posisi di lu tekor tuh udah. Iya, lo bayangin tuh, 9 kali 4, 9, 18, 27, 36. Total semua bisa lah 4 jutaan, ya kan? Nah, Akhir lu gade motor 3 juta, 3 sisanya juta. sejuta. Sisanya sejuta itu anak-anak pada potong gaji tanpa pengetahuan area Anjir. manajer. Lah terus itu yang nombokin sisanya dari lu sendiri. Iya, tapi di bulan kedua mereka mau ganti, katanya gitu, ya kan? Sempet naik gak itu Apanya? keuntungannya? Kita nggak mikirin itu dulu, yang penting gimana pas kan kebiasaan brand itu begitu, bukan brand sih, semua toko kayak gitulah. Kalau gue bilang sih begitu toko pertama buka itu pasti di bulan ketiga ya, bulan ketiga itu atasan tuh pada datang tuh yang orang-orang kantor tuh. Nah mereka pasti ngecek tuh yang namanya stokan, mereka cuma pengen ngakalin itu doang. Oke. Gitu. Jadi bulan pertama ya gua terima gaji normal nih, ya kan, Ya. normal. Tapi motor kan udah gua gade tuh, ya kan 3 juta gitu. Nah, accident happen anjir. Mereka yang udah ditalangin ternyata ngasih duitnya ogah-ogahan. Kok gak kan? Ya nggak tahu, mereka punya alasan Kan sendiri-sendiri. tanggung jawab, men. Makanya itu. Dan di situ gua merasa tuh Kalau ada temen sesuatu itu yang bangsat. ganjil. Bukan. Apa? Ini emang permainan dari kepala tokonya. Oh, emang biar tujuannya ke lu nih. Iya. Dibikin gak betah mungkin. Bukan dibikin gak betah, dia memang pengen manfaatin anak-anak barunya, cuma gue sebagai tumbalnya. Karena gue di situ salahnya gue, gobloknya gue ngajuin diri sampai gue ngebohong sama orang tua gue. Gitu. Jadi gaji gue bulan selanjutnya itu raib, men. Buat itu Buat ya. itu, nembus itu. Dan lu tahu gak? Itu kan UMR dulu ya masih berapa lah? 24. 28. 27,5. 28, 27, 28. 27,5. Gue Iya. baru pertama sini gaji 27,5. 28 lah gitu. Seingat gue sih 28 gitu. Ya dari 28 itu gue minta sama mereka nih. Mereka bayarnya ada yang 300. Padahal perjanjiannya itu satu orang 500.000. Bener. Satu orang 500.000. Kan ada 5 staff. Iya. Nah, kaliin aja tuh 5 kali 4 udah 2 juta kan? Heeh. Harusnya ketutup kan? Iya. Gue tinggal tambahin 1 juta. Iya gak? Ya kan? Karena kan gue posisinya kasir. Iya gak? Nah, nanti bakal diganti tuh katanya tuh sama si PIC itu. Intinya lu yang dikerjain Iya. sama si PIC itu. Sama toko itu. Nah, Iya, itu gue mantap, titik mantap. terendah gue tuh bener-bener ngebohong, lu bayangin aja. Itu di Semarang Ekonomi Bekasi, sedangkan gue tinggal di Jakarta Pusat. Motor nggak ada. Anjir, KRL kan masih jalan, Pak. nggak ada. Oh. KRL, gue nggak pernah main naik KRL, gue bingung. Orang Jakarta jalan nggak pernah naik KRL. Gue naik KRL aja dulu waktu zaman-zamannya masih banyak tukang sapu. Bener sih. Gua aja selama di sini naik busway aja baru pertama kemarin doang. Sama Ucup tuh niat tuh keliling mana gitu naik busway. Anjir, busway ternyata murah cuma 2.000 3.000 perak. Bangsat, KRL juga sama. Udah sih gue nggak Murah. kepikiran naik KRL itu, gue sama. KRL murah 3.000. Pinjem motor Udah temen. kemana-mana. Sama gue baru sekali dong naik pas kita naik gunung. Gitu Oh, itu ya, kalau antar kota ya? Iya, antar kota ya. Iya. Gila tuh. Parah sih itu, gue ngebohongin orang tua gue. Akhirnya malah orang tua gue sendiri yang bantuin.
Gaji gue ludes bulan itu juga. Padahal sebelum H-1 gue bakal tebus tuh, gue udah ngomong tuh sama yang lain-lain. Dan sebenarnya titik terendah kita semua sih bukan di histori kita masa lampau. Sampai sekarang pun sebenarnya kita titik rendah, men. Iya kan? Gara-gara corona. Gara-gara corona gaji dipotong semua. Jadi dimanfaatin sama perusahaan ya. Oke, liburnya banyak, tapi gaji cuma setengah Iya, anjing. gue mau Orang ke Jakarta mau gawe, lu libur. WFH mau setahun gue anjir. Goblok. Tapi bener deh, dulu herannya gua nih. Gaji dulu masih 2.700.000 tanggungan kuliah, motor 1 juta, kuliah gope ya kan. Sisa-sisa paling 700.000 hidup sebulan. Bener, 700.000 gue hidup sebulan di Jakarta. Gila. Dan sekarang gaji alhamdulillah udah ya udahlah segitulah gitu. Dari situ lo bisa ngomong tuh sama teman-teman di kampung lo. Tapi masih kurang aja, men. Padahal gaji udah naik berlipat-lipat gitu. Padahal lipatnya sekali. Tapi masih kurang karena apa? Karena gaya hidup juga pasti naik. Secara nggak langsung pasti orang namanya gaya hidup ngikutin dari gaji lo. Itu. Dari gaji lo yang 1 jutaan makan emperan, gaji lo naik 2 juta, 3 juta pasti udah pindah ke kafe. Nggak bohong, gua pasti dimanapun orangnya. Si ada. Tergantung orang sih. Hah? Enggak sih, tapi 80% gue gitu. 80% gue lihat. Iya. Analisa gue sih. Gue juga ngerasain itu. Nah, 20% ini orang-orang yang mungkin berhemat atau enggak gaya hidupnya enggak seperti itu tertutupi sama orang-orang yang seperti itu. 80% itu. Heeh. Nah, di sini boleh sebut polisi gak? Nggak boleh. Jangan. Jangan sebut aparat. Ntar kayak Ferdinand Paleka anjing goblok. Kasusnya Benar. Ini teman kita diem aja nih. Iya. Kayaknya kaku dia. Karena Magic dia kasih aja dia. Gua nyimak. karena titik terendahnya Agus ini sampai sekarang juga. Sama gue juga di titik Gua- rendah, Bro. Sekarang Nggak titik dianggap titik terendah sama gue ini. masalahnya titik terendahnya gara-gara BLT kagak dibayarin ke wisuda anjing. Kagak jadi men, habis duluan duitnya. Buat apa beli anime Luffy? Hah? Anime One Piece. Itu BLT yang kemarin. Oh. Dibawa deh ke pantai foto. Ke situ gunung anjir. Cek deh YouTube situ gunung channelnya. Cuma waktu itu anak-anak gue main loh ke kosan dia. Nah, Ya itu untung gak dibantai itu semuanya. Anak-anak gue kan One Piece lover juga. iya. Untung nggak dimintain ya. Iya, enggak maksudnya dia kerja, ya kan anak-anak masih tidur. Ya bisa aja tuh kalau jahat mah. Ambil Kantengin pas datang capek-capek anjing joro gue hilang. Joro gue cek. Anjing joro gue hilang. Sekarang itu berapa kali lipat itu harganya men, mahal itu. Iya. Satu anime gue kemarin lelang aja cepet. Yang Joro aja dia lelang buka cepet. Bisa 200, bisa 300, Iya. Gus. Gue lihat di itu tembus online sampai shop. gope 5,5. Oh, kita jual emas. Tuh Iya. kata gue anjir nih. Tapi lu jual ikan cupang juga nggak? Lalu ngepost ikan cupang gitu. Gila ikan cupang juga ya pemasukannya. Enggak juga, gue dari dulu hobi lah sama ikan men. Ikan cupang ya. Kalau gua Hobi dulu- makan, hobi makannya men mancing, makan. Iya, gua Kalau demen tuh cupang mancing, buat lu kagak ajak-ajak. Barbete. Gue demen mancing luka. Luka yang dari semester 1 sampai semester 5. Bangsat, cerita itu lagi, itu luka gua anjing. Jangan cerita itulah. Oh iya benar. Nah, tapi diangkat Nanti bisa sama- diedit nanti. Tapi diangkat juga nggak apa-apa lah. Oh gitu. Bang Kam. Demi konten anjir, ku serahkan harga diri gua demi lo anjing. Titik-titik I love you yang balas. Agus titik-titik I love you ya kan di kaca langsung. Bukan, ini anjing muncrat. Anjing jangan. Nah, gua nanya masalah cewek dah. Tiap. Kan gue lagi nyari cewek men. Susah men, nyari tantan susah nggak dapet. Gue sampai bikin konten itu apa? Dedek gemes tantan, ya kan? Sekalian PDKT dah tuh jadiin konten baik gak? Bener nggak? Siapa yang ngajak jalan kemana bro? Hah? Siapa yang ngajak jalan? Ada namanya Salma. Itu adek lu bukan? Bukan. Gemes? Hah? Dedek gemes. Dedek gemes. Anak grogol. Gila. Itu konten baru di Tantan. Jadi motovlog ngambil Tantan gitu. Jadi konten gua kan motovlog sebenarnya. Ini Dimanfaatin seling. lagi enggak? Hmm? Dimanfaatin lagi?
Insya Allah sih enggak. Kan dia gemes ya. Itu disebutnya blind date. Apa tuh? Kencan buta. Kencan buta. Iya kan nggak ketemu awalnya. Iya. Kalau lihat dari foto kan. Cuma kelihatan dari foto awalnya cakep, akhirnya beauty plus yang normalnya. Filter Instagram, Cong, kejam. Lu sendiri gimana? Lu sendiri gimana? Apanya? Gimana nih kehidupan yang bisa dikulik apa nih? Percintaan kah? Kalau gua titik terendah gua ya. Iya, Iya. rendah lu lah. Titik terendah gua di saat 2 hari yang lalu. Ya kan? Duit tinggal. Duit lagi. Ya kan Jakarta keras. Lanjutkan. Jakarta keras. Oke, siap. Duit tinggal 20.000. Bensin habis, rokok habis. Gue gabut di mes, ya kan? Gue keluar kemana nih dengan duit 20.000? Sedangkan nunggu BLT sampai saat ini, gue ngecek ke ATM udah 8 kali tadi sore. Yakin mau diangkat nih? Nggak yakin. Siap. Ngecek BLT ke ATM ngantri panjang, Cong. 8, gue antrian ke 9, 8 orang depan gue lama. Orang-orang pada store duit, narik duit jutaan, ya kan? Di City Love kan orangnya gila. Iya. Pakaiannya, sedangkan gue pakai seragam engineering, ya kan? ngecek BLT. Ngecek BLT, orang-orang pada narik duit jutaan. Itu kalau Mas Sultan kelihatan tuh di atasnya siapa yang awan putih, siapa yang awan gelap. Enggak, pasti pas ngeceknya apa nih? Monitornya dihalangin. Iya, bener. Gue takutnya saldo gue tinggal 1.000 perak. Enggak ding, wah tinggal 11.000. Gue tutup, aduh ada yang ngintip nggak ya gitu. Masukin pin, gue pepetin lagi, tas gue taruh depan dashboard, gue masukin pin, des. Itu udah ngantri lama deh. Habis antrian ke 9, 8 orang lewat baru dah tuh. Belakang masih ada 4 orang lagi. Gue masukin pin. Joker. Gue enggak men. Gue merem dulu. Bismillah. Kan belum nongol kan loading kan. Bismillah ya Allah. Udah ada nih gitu. Anjrit 11 ribu. Langsung gue tarik. Anjrit. Alhamdulillah nggak ada yang nengok gue. Nggak ada yang nengok beneran. Thanksin gue. Ya Allah. Bilang. Kalau main KTK. Sama kalau kayak gue minggu kemarin kayak gitu. Nungguin BLT, gue ngecek berapa kali, udah 3 kali tuh. Sampai gue nanya, Mang, ke temen gue kan, yang setegawean. Mang, udah cair belum, Mang? Udah Gus, udah cair katanya. Gue semalam jam 12 malam gue udah cair gue. Seneng dong KTM, gue punya duit nih langsung ke koin kan. BLT udah cair kata gue. BLT udah cair nih, koin ngopi ini habisin aja duit, kata gue slow ajak nongkrong. Pas gue Ada nyawa lah ya dikit ya. Ada nyawa lah kata gue nih. Sampai berapa? Kata gue nggak ada. Padahal teman-teman udah pada cair men. Iya, kata gue biasanya gue bareng nih sama teman gue nih. Iya. Ya kan, gue cek. Joker lagi. Bangsat kata gue. Langsung gue 3 kali. Nanya lagi sama Lu 3 kali, gue 8 kali coba. Mang. Paten. Nah, gue belum cair Mang. Tungguan gue sih nah. Kan BCA mah lo ini katanya apaan swasta katanya. Biasanya lambat kata. Gue ngecek lagi paginya belum masuk juga. Gue bingung nih. Untung WFA kan. Komplain ke ini enggak? Depnaker enggak? Enggak, gue komplain ke temen gue doang. Kata gue sirik kata gue. Dia udah cair. Siang belum juga masuk. Kata gue, aduh ya Allah, udah bingung tuh gue tuh. Nggak punya duit, kata gue semalam duit gue kuncian gue habisin. Udah ke koin ya kamu ya? Udah koin, gue udah ngopi, udah slow-slow. Balik lagi tuh gue juga mau keluar kan. Habis ngecek ATM, duit tinggal 20.000. Tadinya mau nongkrong nggak jadi, balik lagi. 20.000 cukup beli rokok goceng 3 batang. Filter. Habis itu sisa 15.000. 15.000 kalau beliin bensin gue nggak makan ya kan. Seliter 10.000. 10.000 ke Indomaret untung aja ada promo dong. Indomie, ya kan? Indomie 6.000 dapat 6 seribuan dong. Alhamdulillah Indomie itu. Sisa berapa tadi? Goceng 6, berarti sisa 9.000. 9.000 buat sarapan besok. Beli kopi ding, beli kopi 4.000. Ya udah nggak apa-apa. Goceng buat sarapan besok gorengan. Ntar siang makan apa ya? Bingung gua, malakin dah orang kantin. Makan tuh. Mikir lagi sore. Sore-sore
dapat transferan, gue minjem sama saudara gua, habis duitnya sekarang, dapat duit dari penjualan laptop tadi. Ya, itu teknik terakhir kita ya. Seni untuk bertahan dalam hidup. Bertahan hidup di Jakarta, coy. Iya. Hidup karena ada kawan, men. Benar. Terus Makanya butuh jangan itu kawan itu butuh, men. Butuh. Banyak kawan, banyak pinjaman. Iya. Nah, cocok ya. Banyak kawan, banyak pinjaman. Perbanyaklah relasi agar kau dapat Rezeki. pinjam uang secara dini gitu. Ya kan? Tapi balikin. Enggak. Iya, apalagi itu tuh ngakalin anjir. Iya. Gitu. Ada tuh temen gua ngakalin tuh. Bukan temen sih, saudara. Oke lah, kalau bahas saudara jadi nggak enak ya. Iya. Udah skip aja lah. tutup sampai di sinilah. Nanti next vlog apa di Grebek history selanjutnya nggak tahu siapa, ntar tunggu aja. Jangan lupa men, subscribe dulu men. Ya, like and subscribe ke channel Gevi. Ya, Ya. share ke teman-teman yang lain deh. Iya, kalau ada mau bikin web juga share aja. Udah. Biar seluruh dunia tahu penderitaan anak muda. Penderitaan anak muda yang Oh, rantau. perjuangan bukan penderitaan, perjuangan. Perjuangan. Men, lu mau tahu? Saat ini nih dibuka nih, dia ngeplong. Kantong dibuka begini. Iya. Itu deketin nangis, pedes kayak bawang merah. Gini amat hidupnya.